Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali merilis harga karet SGX Singapore Commodity untuk hari Senin tanggal 8 Januari tahun 2024. Harga karet di Bursa Komoditi Singapura hari ini ditetapkan sebesar 152,8 sen US dollar per kilogram. Sementara kurs rupiah hari Senin tanggal 8 Januari tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp15.440 per dolar. Baik sahabat tani, untuk karet dengan kadar karet kering 100% di pabrik Cram Rubbers ditetapkan sebesar Rp23.592 per kilogram. Ada kenaikan sebesar Rp97 per kilogram dibandingkan dengan harga karet hari Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Baik sahabat tani, untuk karet dengan kadar karet kering 70% di pabrik dibeli dengan harga Rp16.514 per kilogram. Karet dengan kadar karet kering 60% dibeli dengan harga Rp14.155 per kilogram. Karet dengan kadar karet kering 50% dibeli dengan harga Rp11.796 per kilogram. Karet dengan kadar karet kering 40% dibeli dengan harga Rp9.437 per kilogram. Sedangkan karet dengan kadar karet kering 30% dibeli dengan harga Rp7.078 per kilogram. Sahabat tani, harga karet yang kami rilis tersebut belum dipotong dengan biaya produksi. Besarnya biaya produksi tergantung dari masing-masing pabrik Cram Rubbers. Baik sahabat tani, saat ini banyak yang kita lihat di media sosial, ada rilis sebuah berita tentang penyelamatan perkaretan nasional melalui kebijakan peningkatan konsumsi karet alam domestik. Nah, saya rasa ini sudah terlambat, tapi tidak apa-apalah. Seharusnya harga yang rendah atau harga yang stabil di harga yang rendah ini mestinya direspon oleh para petinggi kita dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang berpihak kepada petani. Tapi saat ini ketika sudah banyak pabrik Cram Rubbers yang tutup, kemudian banyak petani karet kita yang pindah komoditi ke komoditi perkebunan yang lain, dan banyaknya tenaga sadap karet kita yang beralih profesi, tidak lagi menyadap karet tetapi sudah menjadi buruh di bidang pekerjaan yang lain, maka baru muncul upaya penyelamatan perkaretan nasional. Sebenarnya apa yang disampaikan melalui media sosial ini walaupun terlambat, tapi yang penting ada action yang real dan nyata. Karena kita ketahui bahwa serapan karet di dalam negeri ini memang belum sampai 20%. Namun ini untuk bahan baku hilirisasi ini sangat sulit didapat di dalam negeri. Ada beberapa contoh perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu pembuatan roda karet, ban buntu, roda ban kursi roda, ataupun bahan baku karet yang diolah menjadi bahan jadi berupa alat-alat kesehatan. Ini sangat susah mendapatkan bahan baku
berupa sir, karena konon kabarnya ini harus diorder melalui Singapura. Nah inilah, padahal kita penghasil karet tapi kita tidak bisa mempunyai akses untuk mendapatkan bahan baku. Nah inilah yang perlu regulasi dari pemerintah, bagaimana mengupayakan hilirisasi ini agar mudah mendapatkan bahan baku di dalam negeri. Kemudian cerita aspal karet pun awalnya begitu menggebu-gebu, tapi tidak ada regulasi dari pemerintah. Bagaimana supaya semua infrastruktur aspal yang menggunakan aspal harus menggunakan aspal karet. Perlu kebijakan secara nasional, sehingga apa yang sudah dihasilkan oleh Kabupaten Muba sebagai yang pertama kali membuat aspal karet yang bahan bakunya dari petani, yang bahan baku lateks cairnya dari petani, ini tidak disupport, tidak didukung dengan kebijakan dan regulasi untuk bagaimana upayanya bisa menyerap hasil aspal karet ini. Nah, ini dua ini saja. Bahan baku yang mudah, bahan baku setengah jadi yang mudah didapat untuk industri-industri yang sudah ada saat ini. Ini harus dipermudah dan tersedia di setiap sentra-sentra hilirisasi. Yang kedua, perlu kebijakan untuk menggunakan aspal karet secara nasional. Baru kemudian ditambahi dengan regulasi yang lain, sehingga menambah lebih banyak lagi serapan karet di dalam negeri. Nah ini bisa juga kita dirikan pabrik karet vulkanisir, paket ban vulkanisir. Nah, ini pun saya rasa dengan adanya di sentra-sentra produksi, di sentra-sentra angkutan, di mana angkutan sawit, angkutan batu bara, truk sawit, truk sembako, ini kalau mereka mudah mendapatkan karet atau ban vulkanisir ini juga akan menyerap kebutuhan karet, menyerap karet rakyat. Nah, tiga ini saya rasa sudah lumayan kalau ini dilakukan secara terus-menerus dan signifikan. Baik sahabat tani, mungkin diskusi kita bisa kita lanjutkan di lain waktu, dan mudah-mudahan dengan tiga solusi ini paling tidak sudah bisa menyerap karet kita untuk kebutuhan dalam negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.